kita jeda dari urusan politik dulu ya. Ya, kalau kita lihat itu ada bapak-bapak di depan yang menjalankan traktor untuk mengemburkan tanah yang mau ditanami padi. Itu usianya sekitar 60 tahun ya. 60 tahun. Nah, kemarin saya juga berbincang-bincang dengan penyewa lahan di belakang saya ini yang kita ditanami jagung yang sudah panen. Itu ada ibu-ibu yang usianya juga 60 tahun lebih, sudah punya beberapa cucu. Nah, fenomena pertanian ini menjadi problem pembangunan yang secara real akan dihadapi oleh Mr. Prabowo. Dari sisi produksi, di mana kita untuk urusan pangan, beras kita masih termasuk kategori pengimpor terbesar di dunia. Di sisi yang lain, generasi muda kita semakin menghilang dari sektor pertanian, karena hampir semua pelaku di daerah pertanian itu usianya sudah di atas setengah abad. Kalau toh masih ada satu dua yang kategori muda itu ya boleh dikatakan karena sangat terpaksa, karena tidak ada pilihan lain. Itu pun tidak menjamin kesejahteraan mereka, karena dari hasil yang ngobrol-ngobrol dengan para petani, baik pemilik lahan sendiri seperti yang di depan itu maupun yang kemarin menyewa untuk ditanami jagung, itu prosentase untuk berhasil itu tidak bisa diandalkan di atas. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa spesifik, itu di atas 70%. Itu tidak bisa, karena polanya selalu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang impas. Mungkin kalau ada yang membuat survei secara deskriptif gitu ya, itu boleh jadi ya persentasenya 30% untung, 30% impas, 30% rugi. Sehingga ini sebagai satu sektor yang digunakan untuk tempat bergantung, ya pasti tidak akan menarik ke kalangan muda. Kalau orang-orang tua ya seperti saya ini, ya satu karena barangkali juga tidak ada pilihan lain, yang kedua ya sudah, kita mau apa, sudah tidak punya obsesi untuk meniti karir dan sebagainya, sehingga ya sektor pertanian itu bagaimanapun kita anggap saja sebagai satu hiburan yang kalau itu tidak menguntungkan secara ekonomis, itu kita memperoleh ya semacam barangkali kepuasan batin dengan melihat tanaman tumbuh dan sebagainya. Itu ada nilai tersendiri bagi orang-orang yang usianya sudah di atas 50 tahun. Tetapi sebagai sebuah bangsa, saya kira fenomena ini mesti diperhatikan secara jauh lebih serius, karena bagaimanapun kita adalah negara agraris dengan catatan sebagai termasuk negara pengimpor beras terbesar di dunia ini. Ya tentu tidak mudah bagi Mr. Prabowo untuk memecahkan ini. Nah, ini masih relevan dengan apa yang saya imajinasikan kemarin. Kenapa saya menghimbau menghimbau Mr. Prabowo untuk
menuliskan pasal 27 dan pasal 33 di ruang rapat kabinet itu dalam rangka itu. Karena apa, bagaimanapun Mr. Prabowo adalah satu, kepala negara, yang kedua adalah dikelilingi oleh kabinet yang itu berasal dari partai politik, di mana kepentingan partai itu juga sedikit banyak tentu akan membuat ribet jalannya pemerintahan. Nah, ini maka keteguhan seorang presiden itu menurut saya itu bisa disupport dengan ya seperti kemarin yang saya usulkan, kalau perlu setiap kali menjelang rapat itu seluruh jajaran kabinet diharapkan membaca pasal 27, pasal 33 dan melihat dua kursi kosong itu bahwa mereka sedang dipantau oleh Bung Karno dan Bung Hatta dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan, sehingga energi para jajaran kabinet itu tidak terobsesi untuk ya bahwa kepentingan partai itu ada, tetapi bahwa mereka menjalankan tugas kenegaraan itu sebenarnya merupakan rangkaian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia ya. Nah, selama 5 tahun mereka berada di satu periode estafet rangkaian panjang. Ini yang kadang-kadang kalau kita terlalu berpolitik praktis itu mengabaikan hal itu. Nah ini maka Mr. Prabowo, kenapa kemarin saya juga menghimbau untuk to be stronger itu dalam rangka itu, bahwa Anda adalah bagian dari pembawa tongkat estafet menuju Indonesia yang lebih cerah. Kalau menggunakan timelinenya Mr. SBY itu 2045 kita jangan berharap banyak lah untuk menjadi develop country, karena ya kalkulasi real saja. Sekarang kita ada seperti apa, kemudian problematika yang kemungkinan menghambat seperti apa, itu semua saya kira memang ya kita perlu sharing dengan Mr. SBY. Ya nanti ya menurut estimasi Mr. SBY baru di akhir abad 21 kita punya peluang besar menjadi develop country, negara maju ya. Ya untuk 2045 kalau kita sudah bisa swasembada beras, kemudian kita tidak tergantung impor, kemudian pengelolaan sumber daya mineral itu betul-betul sudah based on pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka menggunakan istilah bahasanya SBY, kita menjadi a stronger nation. Kalau momentum itu dipertahankan, maka in the last of 21st century itu kita benar-benar akan memasuki developed country. Nah ini saya kira kok meskipun saya dulu kalau mendengar Pak SBY pidato itu ya saya bosen, karena ya ya langgam membuat ngantuk gitu. Tapi setelah saya perhatikan apa yang
ada di balik pikiran Pak SBY. Saya harus jujur mengakui bahwa Mr. SBY menurut saya perlu Mr. Prabowo untuk sharing pandangan tentang kebangsaan, bukan tentang politik ya, tentang kebangsaan. Salam konstitusi.